Assalamualaikum sahabat Islam. Channel ini hadir di hadapan Anda, untuk berbagi info Islami semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, dan aktifkan notifikasi tombol lonceng, agar tidak tertinggal berita terbaru dari channel ini. Dakwah Islam di Amerika Serikat terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Sejak permulaan abad ke-21, kian banyak tantangan dalam mensiarkan Islam di negeri Paman Sam. Apalagi sesudah peristiwa serangan terorisme yang menghantam menara kembar World Trade Center di New York City pada 11 September 2001 silam. Hanya karena pelakunya mengatasnamakan Islam, sebagian publik Barat pun melayangkan stigma terhadap agama ini dan seluruh muslimin. Islamofobia terasa makin nyata di Amerika Serikat sejak tragedi September 11. Bagaimanapun, manusia punya rencana, tetapi yang berlaku dan terbaik adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, September 11 menjadi momentum kebangkitan dakwah di Amerika Serikat. Sekitar 20.000 orang memeluk Islam setiap tahunnya dalam beberapa tahun belakangan. Dalam video ini terlihat para polisi Amerika Serikat sedang mengikuti ceramah dari seorang pemuka agama Islam. Dia adalah Dr. Sabiel Ahmed. Terlihat para polisi itu sangat serius mengikuti acara tersebut. Para petugas polisi itu mencari tahu apa itu Islam. Dalam ceramahnya Dr. Sabiel Ahmed menyampaikan perkembangan Islam di Amerika Serikat dan cara para orang Islam berdakwah. Islamofobia tidak semata-mata ketakutan atau kadang-kadang kebencian orang-orang terhadap Islam. Islamofobia pun bisa ditimbulkan dari reaksi mereka pembenci Islam terhadap ketidakaktifan umat Islam. Dalam arti, mereka bereaksi karena ketidaktahuan mereka terhadap Islam. Dan ketidaktahuan mereka itu dalam batas tertentu juga disebabkan kita yang kurang aktif dalam menyiarkan ajaran Islam. Sementara itu, Al-Quran dan Sunnah merupakan resep atau petunjuk bagi umat manusia. Banyak orang, termasuk non-muslim, menemui berbagai persoalan dalam kehidupan. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan solusi berupa Islam, melalui Al-Quran. Maka, kita kaum muslimin adalah dokter spiritual bagi kemanusiaan. Masya Allah, perkembangannya cukup menggembirakan. Anda tahu, saya kerap menyampaikan kepada sesama muslimin di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan negara-negara minoritas muslim bahwa kita mungkin berada dalam zaman keemasan dakwah. Khususnya di Amerika. Kalau dahulu dikatakan bahwa Islam telah mencapai puncak keemasan pada bidang sains, teknologi, dan pendidikan. Dan, disinilah kita, setidaknya sejak 2016. Berada dalam masa keemasan dakwah di Amerika. Pasalnya, makin banyak orang yang penasaran atau sibuk mencari tahu tentang Islam. Mereka tertarik pada Islam setelah mendengarkan berbagai pemberitaan di media-media arus utama. Anda tahu, media-media itu sering meliput tentang Islam. Mereka menghabiskan dana jutaan atau miliaran dolar untuk siaran. Namun, para pemirsanya juga adalah manusia biasa. Mereka mudah penasaran tentang apa yang media-media siarkan itu. Mereka lantas berusaha mencari tahu dari Muslim, terjemahan Al-Quran, atau berbagai bacaan. Kalaupun ada kekuatan yang hendak mendorong orang-orang agar menjauh dari Islam, yakni dengan melancarkan informasi yang bias dan diskriminatif tentang Islam, yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang malah kian tertarik mempelajari Islam. Berbagai kegiatan dakwah di AS. Salah satunya adalah gelar geria, open house, masjid-masjid. Dalam arti, kami mengundang warga sekitar, apapun agama mereka, untuk datang ke masjid. Di sana kami menjamu mereka. Kami pun saling berkenalan, bersosialisasi, berbincang, dan mengobrol. Dalam kesempatan itulah kami menjelaskan tentang apa itu Islam dan bagaimana ajarannya. Pasalnya, sering saya mendapati kebanyakan orang Amerika memersepsikan Islam hanya melalui pemberitaan di media-media, tanpa pernah langsung bertemu. Faktanya, orang-orang penasaran sehingga makin banyak dari mereka yang datang ke masjid.
Alhamdulillah, sejak 2016 hingga kini, kami mengadakan lebih banyak acara gelar Gria Masjid bila dibandingkan masa 25 atau 50 tahun belakangan. Dalam 4 atau 5 tahun belakangan, makin banyak peserta acara gelar Gria Masjid yang kami selenggarakan bila dibandingkan 25 tahun silam. Sejak 2016 pula, makin banyak pemberitaan yang meliput berbagai kegiatan dakwah. Ribuan orang non-muslim datang ke gelar Gria Masjid yang kami adakan. Bukan hanya warga, melainkan juga beberapa pejabat setempat dan politikus. Selain bertemu tatap muka, kami juga membuka saluran dakwah via telepon. Kami terbuka bagi siapa saja yang ingin menghubungi. Tim kami siap menerima telepon 24 jam dalam sehari dan sepekan. Dan dalam 5 tahun belakangan ini kami menerima lebih banyak telepon dibandingkan 25 tahun lalu berturut-turut. Banyak dari mereka yang meminta agar dikirimi terjemahan Al-Quran, baik dalam bahasa Inggris maupun Spanyol. Dan kami pun memenuhi permintaan itu. Selain itu, kami mengirimkan buku biografi tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, kutipan-kutipan hadis Nabi SAW, serta buku 50 tanya jawab umum seputar Islam. Kami mencatat, sejak 2016 kami mengirimkan lebih banyak paket bacaan daripada tahun-tahun sebelumnya. Artinya, keingintahuan orang-orang Amerika terhadap Islam terdeteksi makin meningkat sejak tahun itu. Hemat saya, inilah masa keemasan dakwah Islam di Amerika Serikat. Dahulu, ayah dan kakek kita sering menceritakan masa-masa keemasan Islam pada bidang sains, teknologi, dan pendidikan. Itu terjadi berabad-abad silam. Dan, tak menutup kemungkinan, pada abad ke-21 kini kita menyaksikan suatu puncak kegemilangan dakwah Islam, termasuk di AS. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga Anda menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.